Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD 31 Media. Oke bre, jadi pada video kali ini saya pengen ngebahas tentang data hasil race kelas Moto2 World Championship di sirkuit Pertamina Mandalika, Indonesia. Ya, hasil race-nya kita ketahui yang juara adalah pembalap Thailand yaitu Somkiat Chantra, dan di posisi 2 ada pembalap Italia yaitu Vietti, dan di posisi ketiga ada Aron Canet. Menarik banget karena kita nggak dengar lagu kebangsaan dari Spanyol yang biasanya tuh sering banget kalau kita lagi nonton MotoGP, Moto2 ataupun Moto3 yang lagunya ya gimana sih? Hey, no, Come on. No, why? Sí. Yes, yes. Cocaine. No, not cocaine. No, sí. ¿Entendieron? I request, if no I contact me. Ya, ini yang dimauin sama Dorna Sport sih sebenarnya. Jadi yang juara tuh nggak cuma Spanyol, Italia. Jadi banyak beberapa negara yang mungkin dari Asia ataupun dari Amerika, dari Inggris, dari Jepang, Jerman. Ya mungkin kedepannya dari Indonesia. Oke, kalau kita lihat hasil kualifikasi, sebenarnya Somkiat Chantra itu nggak juga start dari di front row, lebih tepat dia di second row yaitu di posisi keempat dengan catatan waktu 1 menit 36 detik 260. Namun, kita juga udah nonton kan waktu tes private di Jerez gimana Somkiat Chantra tuh bisa di posisi pertama tercepat, dan ini waktu konten saya bikin tentang tes private itu memang saya sudah prediksi kayak Chantra nih tahun ini akan cukup kuat, bisa memenangkan lah sesekali beberapa seri kelas Moto2. Lalu kalau kita lihat lifetime dari Somkiat Chantra yang dari Thailand ini sangat-sangat ya seperti inilah yang sudah kita bahas tentang lifetime, bagaimana ketika pembalap memiliki lifetime yang stabil hingga minimal 5 lap. Saya kemarin ngomong kayak gitu kan. Itu otomatis dia akan sulit untuk dikejar ataupun di overtake. Kalian bisa lihat Somkiat Chantra di lap pertama dia cetak 1 menit 40 detik 006 poin. Kemudian di lap kedua dia langsung 1 menit 36 detik hingga lap ke-7. Berarti kan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 6 lap dia benar-benar stabil yang dimana posisi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu akan susah untuk overtake dia karena dia langsung mematek lap time yang sangat-sangat konsisten. Kemudian di lap ke-8 dia pertajam lap time-nya jadi 1 menit 35 detik hingga lap ke-12, dan di lap ke-12 itu dia jadi mencetak fast lap di saat rest dengan 1 menit 35 detik 51 poin. Kemudian di lap 13 sampai lap 14 dia cetak 1 menit 36 detik, dan di lap 15 dipertajam dengan 1 menit 35 detik, dan di last lap dia cetak 1 menit 36 detik 302. Artinya apa? Artinya dia hanya bermain di lap time race pace dia itu 1 menit 36, 1 menit 35, tidak lebih dari itu, dan memang dia pantas jadi juaranya kelas Moto2 World Championship di sirkuit Pertamina Mandalika, Indonesia, di mana ini menjadi seri pertama Moto2 di sirkuit Mandalika. Kita ketahui juga Chantra ini bermula dari Asia Talent Cup, kemudian naik ke ajang FYM CEV Moto3, kemudian dia naik ke kelas Moto3 World Championship, lalu dia dapat kesempatan naik ke kelas Moto2, dan memang di ajang Grand Prix ini cukup lama juga dia sudah berlomba, tapi ya memang proses itu butuh waktu yang lama, tergantung dari pembalap juga, tergantung dari adaptasi dia juga. Tapi ketika ada kesempatan, mereka itu pastinya ya, insya Allah kalau bahasa Islam ya, itu akan dia memiliki kesempatan untuk bisa juara. Kalau memang dia benar-benar serius dan juga fokus sebenarnya. Tapi kalau memang tidak ada kesempatan, cuma ada 1 musim, 2 musim, dan ketika ada perbaikan progres dan itu udah telat dianggapnya dan harus digantikan, ya memang gak akan ketemu hasil seperti Chantra ini. Lalu untuk juara 2 Vietti itu sebenarnya start dari posisi 7 atau di row ketiga. Dan yang juara 3 itu Aron Canet sebenarnya start dari posisi 13. Sedangkan yang pole position Jack Dixon, terus Augusto Fernandez, Sam Lowes itu tidak juara di sirkuit Pertamina Mandalika Indonesia kelas Moto2 World Championship. Ini membuktikan apa? Bahwa memang ya start dari front row itu tidak menjamin bahwa dia akan bisa juara. Tapi memang kebanyakan kalau pembalap-pembalap yang memang spesialis juara, ketika ada di front row dia akan jauh lebih mudah meninggalkan lawan-lawan yang kita sebut aja mungkin Marc Marquez,
Lorenzo ataupun Pedrosa, Rossi dan segala macam pembalap-pembalap Grand Prix itu ketika dapat kesempatan di front row dia akan nggak jauh-jauh amat untuk turun posisi. Lalu kalau kita lihat race pace dari Vietti yang dari Italia ini, pembalap bernomor 13 ini sama seperti Sopra, yaitu dia bermain dengan lap time 1 menit 36 detik dan juga 1 menit 35 detik. Dan tidak ada lap time dia yang 1 menit 37 detik. Jadi wajar ketika bersaing saat race ya pembalap itu akan kesulitan lawan-lawan dia karena ya dia memiliki race pace yang sangat cepat juga, 1 menit 36, 1 menit 35, 1 menit 36 seperti itu, dan kadang-kadang konsisten lebih dari 1 lap dia cetak 1 menit 36, terus minimal banget 1 menit 35 tuh 2 lap. Jadi pembalap di belakang dia tuh akan kesulitan untuk bisa overtake dia karena memang lap time dia cepat dan mungkin cara dia memasuki tikungan cukup bagus sehingga menutup racing lane untuk pembalap di belakangnya bisa overtake dan nusuk dari posisi yang dibuka oleh pembalap di depannya. Berbicara ketika fast lap, Somkia Chantra menjadi yang tercepat di sirkuit Pertamina Mandalika Indonesia ketika di saat race. Dia mencetak 1 menit 35 detik 591 yang dia cetak di saat lap ke-12 dari total 16 lap kelas Moto2 diselenggarakan. Sedangkan Vietti berada di posisi 2, Ren Canet di posisi 3. Ai Ogura berada di posisi keempat. Kalau kita lihat race pace dari juara dunia kelas Moto3 World Championship 2021 itu pembalap Spanyol Pedro Acosta yang digadang-gadang katanya bakal kuat di kelas Moto2. Ternyata di saat race Mandalika lap time dia seperti ini. Dia cetak di lap kedua tuh 1 menit 37 dan di lap ketiga 136, di lap keempat 139 detik, di lap kelima 137, di lap ke-6 136 sampai lap ke-8 dan di lap ke-9 137, lap ke-10 136 sampai lap ke-14 dan di lap 15 sampai last lap itu 137 detik. Artinya apa? Artinya lap time dia pun tidak stabil, tidak konsisten. Jadi memang Acosta sendiri pun mengakui kalau dia di moto itu sangat berat, sangat berbeda dan dia sangat kaget juga, persaingannya sangat-sangat ketat, rapat dan benar-benar yang harus konsisten banget lap time dari si pebalap ya. Kalau kita pergi ke tim SAG Racing Team di mana ada pembalap dari Argentina yaitu Gabriel Rodrigo yang juga rookie di kelas Moto2 World Championship 2022, itu memang waktu dia naik ke kelas Moto2 dan berada di tim SAG Racing Team Pertamina Mandalika, orang banyak yang underestimate dan berpikiran kenapa mesti Rodrigo yang dinaikkan ke tim Moto2 SAG. Ternyata memang saya juga sempat bahas dengan beberapa kawan, dia memang lap time dia dari Moto3 itu sangat-sangat stabil. Buktinya di Pertamina Mandalika pun kita bisa lihat dia stabil walaupun lambat. Tapi lambatnya dia stabil. Kalian bisa lihat di lap pertama dia 1 menit 46, di lap kedua sampai lap keempat itu dia cetak 137, lap kelima 138 dan di lap ke-6 sampai lap ke-16 itu dia cetak 1 menit 37 detik. Di sini yang disebut namanya konsisten, stabil, dan memang rata-rata tim itu mencari pembalap itu seperti ini di mana mereka memiliki race pace lifetime yang sangat stabil. Walaupun terlihat dia tidak juara kelas Moto3, dia tidak menonjol, dia jarang juara, jarang podium dan segala macam, tapi ketika mereka buka data race pace ataupun data telemetri dan segala macam, itu ketika datanya seperti ini akan jadi incaran para tim-tim untuk merekrut pembalap yang terutama kalau belum juara dunia kan pasti bayarannya juga nggak terlalu tinggi kan. Namun dengan bisa mencetak race pace lifetime yang sangat stabil itu tinggal dipoles agar bisa dipercepat. Jadi memang susah sebenarnya, susah untuk bisa cari pembalap yang sangat konsisten di setiap race pace-nya. Lifetime-nya dia cetak sekian. Ibarat kalian gini nih, kalian lari di sebuah lapangan ataupun di alun-alun lah atau di gor, dan setiap satu putaran kalian ya mencetak 1 menit 37 dan ada yang megang timer, dan ketika kalian harus sama tuh, setiap muter tuh harus sekian. Jadi ketika kalian kadang cepat, kadang cepat lambat, nah ini akan jadi koreksi tim untuk bisa agak lebih sulit membina pembalapnya. Tapi ketika dia sudah bisa cetak lap time yang seperti stabil, otomatis tinggal dipoles agar bisa lebih cepat lagi. Nah, itu juga yang dialami oleh Fabio Quartararo. Walaupun dia tidak juara Moto3 dan juga Moto2 Grand Prix dan dia hanya mengantongi juara FIM CV Moto3, tapi dia itu memiliki race pace yang sangat stabil di saat Moto2 dan juga Moto3. Dan akhirnya tim Petronas
SRT itu merekrut dia bersama Franco Morbidelli. Jadi ya waktu itu memang juga banyak orang terkejut. Kenapa harus Fabio Quartararo yang direkrut? Dia tidak juara dunia gitu kan. Terus dia memang tim lebih tahu, tim lebih punya data tersebut, dan akhirnya mereka yakin ketika Quartararo ini bagus nih, tinggal dipoles aja, dan ternyata jebret di musim perdananya dia sangat menonjol banget. Dan bahkan lebih baik daripada Morbidelli, yang kita tahu juga Morbidelli waktu itu dapat M1 yang spek A ya, sedangkan Quartararo dapat spek B ataupun tahun yang lebih tua lagi daripada punya Morbidelli. Ya, sosok-sosok seperti Quartararo itu yang membantah bahwa dengan motor yang lebih jelek, lebih tua, tidak support pabrikan, ternyata kalau memang skillnya bagus, race pace-nya sangat stabil, konsisten, itu akan bisa mengkilap. Karirnya pun jauh lebih baik. Kita lihat bagaimana Quartararo bisa juara dunia di tahun kemarin. Bukan sekedar keberuntungan, tapi penuh dengan perhitungan, konsistensi, dan juga usaha. Jadi inilah yang kita sebut namanya usaha untuk bisa terus berusaha jauh lebih baik. Yang kenapa makanya saya selalu buka data-data seperti ini, bisa melihat secara keseluruhan bahwa ya untuk pembalap bisa ke depan tuh bukan sekedar motornya jelek, motor ini ya coba kita lihat apakah memang seburuk itu, apakah memang seperti apa. Namun kita juga harus melihat datanya, apakah memang dia sudah sampai limitnya atau memang masih melakukan kesalahan-kesalahan yang mendasar banget lah. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih buat kalian semua telah menyimak video ini sampai selesai. Sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.